Puji Tuhan, dalam kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang kesempatan pagi ini saya berikan judul pentingnya memahami kasih Tuhan. Kalau kemarin saya berbagi dengan saudara bahwa apapun mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara ya, itu Tuhan punya tujuan. Itu sebagai satu tanda petunjuk untuk kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Jadi apapun bentuk mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita, itu ternyata Tuhan punya kerinduan supaya kita semakin cinta sama Dia. Nah, pagi ini saya ingin bawa saudara lebih dalam tentang betapa pentingnya kita memahami yang namanya kasih Tuhan. Dari awal saya ingin kasih dasar begini. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak memahami kasih Tuhan. Saya mau kasih tahu, Anda dan saya, kita semua ini akan jadi orang Kristen yang frustasi dalam kekristenan kita. Kita akan bisa jadi orang Kristen yang bahkan putus asa, bahkan bisa murtad loh, bahkan bisa tinggalkan Tuhan. Banyak orang ketika dia mulai tinggalkan Tuhan dengan rasa kecewa, merasa kepahitan sama Tuhan. Kenapa? Salah satu pemicu penyebabnya adalah karena dia tidak memahami yang namanya apa? Kasih Tuhan. Makanya dari awal saya ingin bilang sama saudara, penting loh saudara ya, untuk setiap pribadi kita orang percaya memahami yang namanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berangkat dari pembacaan satu ayat ya, 1 Yohanes pasal 4 di ayat yang ke-19 saudara ya. Mari sama-sama kita membaca ayat firman Allah ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Mungkin gambarnya agak ngeblur saudara, agak terganggu sedikit. Kami dalam penyesuaian, mohon maaf ya. Tetap Anda bersabar untuk bisa ngikutin pemberitaan firman Allah ini. Mari kita sama-sama baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, berdasarkan ayat yang kita baca pagi ini, seperti yang saya katakan dari awal, berangkat dari sini perhatikan gambar ini bahwa adalah sangat penting ya, kita itu orang percaya memahami yang namanya kasih Tuhan. Bahkan saya tulis pada gambar bagian yang kedua, Tuhan itu sesungguhnya tidak minta banyak hal dalam hidup kita. Yang Dia minta cuma satu, hati yang mencintai Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu minta yang aneh-aneh dari kita. Kadang kita berpikir terlalu jauh bahwa Tuhan itu minta banyak hal, banyak macam. Minta uang kita, minta harta kita. Tuhan minta kekayaan kita. Kayaknya terlalu jauh kita berpikir. Padahal sesungguhnya Tuhan minta cuma satu dari kehidupan kita. Kita mencintai Tuhan. Atas dasar apa saya berani menyatakan ini sama saudara? Yang Dia minta adalah cintanya kita. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi saudara, 1 Yohanes 4 ayat 19, saya ingin baca ulang sekali lagi buat setiap kita. Perhatikan baik-baik. Kita mengasihi, dikatakan firman, karena, saya ulang ya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berdasarkan pernyataan ayat ini kepada setiap kita, Tuhan yang bicara lewat pewahyuan firman Allah berkata, kita ini bisa mengasihi karena apa alasannya? Allah lebih dulu mengasihi kita. Dengan kata lain saya katakan begini, Anda dan saya, kita semua orang Kristen sebetulnya, sebenarnya kita itu tidak punya kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan. Saya ulang saudara ya. Kita itu sebenarnya gak punya sumber kekuatan, gak punya daya, gak punya kemampuan sebenarnya untuk kita bisa cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena ayatnya berkata kita itu bisa mengasihi. Karena ini ada alasannya, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi sebetulnya saya pernah katakan gini, kita cuman kayak cermin, kayak kaca cermin kita berkaca. Kita kalau menerima cahaya, baru kita bisa memantulkan cahaya, memancarkan cahaya.
terima cahaya dulu, baru bisa memancar cahaya, cermin. Kita ternyata tidak pernah bisa mampu mengasihi Tuhan sebelum apa? Kita merasakan kasih-Nya. Kita nggak akan pernah bisa cinta sama Tuhan sebelum kita itu merasakan gitu ya, menikmati kasih-Nya Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Makanya gak heran, seperti saya katakan, ada banyak orang Kristen kemudian akan frustasi, putus asa, kecewa, kepahitan, murtad dari Tuhan. Dia kepahitan sama Tuhan, kenapa? Dia tidak memahami kasih Tuhan. Ada banyak orang yang begini, saya itu pengen cinta Tuhan loh Pak, saya pengen mengasihi Tuhan Pak. Iya kan? Tapi kok saya gak mampu, saya gak bisa. Karena ini alasannya. Anda dan saya tidak pernah bisa mampu mengasihi Tuhan sebelum kita itu merasakan dulu, menerima dulu, mengalami dulu yang namanya kasih Tuhan. Jadi sampai kapanpun dalam hidup kekristenan kita nggak akan pernah bisa balik mencintai Tuhan sebelum Tuhan mengalami, sebelum Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 19 ini sangat penting buat kita. Ini sangat pokok buat kita, bahwa kita nggak pernah cinta balik untuk mengasihi Tuhan sebelum kita menerima kasih-Nya. Cuman kayak cermin, kita hanya memantulkan. Makanya saya berharap alami dulu kasih-Nya, baru kita bisa yang namanya mengasihi Tuhan. Nah, ketika bicara tentang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, satu kali Tuhan Yesus itu ditanya sama seorang ahli Taurat. Ada orang Saduki, ada orang Farisi. Lalu ahli Taurat itu tanya sama Yesus di Matius 22:36. Ahli Taurat itu bertanya begini, perhatikan ayat ini. Guru, kata ahli Taurat, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saya jelasin pendek ya. Jadi ahli Taurat ini tanya sama Yesus, kalau saya sederhanakan begini kira-kira pertanyaannya. Guru, menurut engkau dari semua hukum Taurat yang banyak perintahnya, banyak hukumnya itu, perintah mana yang paling penting? Perintah mana yang terutama? Ya, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu disalin dengan kata, guru, hukum manakah yang paling penting dalam hukum Taurat? Jadi dia tanya ahli Taurat ini, dari semua perintah, dari banyak perintah, banyak hukum yang ada dalam hukum Taurat, yang paling penting itu yang mana? Yang nomor satu terutama itu perintah yang mana? Dari semua banyak hukum perintah di hukum Taurat. Ternyata Yesus jawab begini, perhatikan jawabannya Yesus. Apa yang terutama dari banyak hukum perintah di hukum Taurat? 37 Yesus jawab begini, jawab Yesus kepadanya, lihat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dengan kata lain, lihat tulisan besar di bawahnya, Yesus berkata bahwa perintah yang paling penting, perintah yang paling utama itu adalah mengasihi Tuhan. Itu kata Yesus. Jadi Yesus berkata, dari semua hukum perintah yang ada dalam hukum Taurat, yang terutama, yang paling penting, yang nomor satu itu adalah apa? Mengasihi Tuhan. Nah, saya mau bawa saudara tentang mengasihi Tuhan pada kesempatan pagi ini. Pentingnya memahami kasih Tuhan. Satu kali dalam Wahyu pasal 2, Tuhan Yesus koreksi satu sidang jemaat yang ada di kota Efesus. Dari sisi moral, jemaat atau gereja di Efesus itu bagus ya, keren, top gitu ya, unggul. Dari sisi moral mereka berkualitas, dari sisi ibadah pelayanan mereka maju, mereka unggul lebih dari yang lain. Mereka tahan menderita, tidak kenal lelah dalam melayani. Sisi pelayanan oke, sisi moralitas top gitu ya, unggul dari yang lain. Bahkan masih banyak dengan ajaran sesat, mereka tahu, mereka tolak, paham akan firman Allah. Tapi masih dikoreksi sama Tuhan. Kamu mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Secara moral bagus gitu ya. Secara ibadah pelayanan sangat unggul, berkualitas. Tapi di mata Tuhan mengalami kejatuhan. Atau saya baca saja ayatnya ya. Wahyu pasal 2 ayat 2-5 dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu.
Ini pekerjaan jemaat di Efesus. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Lihat ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Tahan menderita, sabar menderita, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak nyalain Tuhan, tidak salahin orang, tidak salahin gereja. Dan engkau tidak mengenal lelah. Lihat, dalam ibadah, pelayanan, dalam event-event tertentu di gerejanya, mereka tidak pernah kenal lelah melayani Tuhan. Tidak ada capeknya, giat, semangat melayani Tuhan. Unggul dalam sisi ibadah dan tata pelayanan. Moralnya pun bagus. Lihat ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Tetap dicela. Kenapa dicela, dikoreksi Tuhan? Seorang gembala kalau punya kriteria jemaat seperti ini, jemaat di Efesus, wah sangat bangga. Ini yang dicari gembala. Dah kenal lelah, bantu pekerjaan Tuhan. Namanya pengajaran sesat, mereka tahu, mereka tolak. Bahkan sabar menderita. Tidak pernah ngomel, tetap setia ibadah, tetap semuanya untuk Tuhan. Tapi perhatikan, dikoreksi. Namun demikian aku mencela engkau, mengkoreksi engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kenapa dikoreksi sama Tuhan? Ternyata mereka melakukan semua yang mereka lakukan itu. Melakukan ibadah, melayani Tuhan, mempertahankan moralitas, menolak ajaran sesat. Semua yang mereka kerjakan ternyata udah bergeser dari kasih Tuhan. Mereka melakukannya tidak lagi dengan kasih kepada Tuhan. Mereka mengalami kejatuhan dalam kasih. Makanya Tuhan katakan apa? Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Makanya di ayat yang kelima, apa akibatnya? Kalau kita orang Kristen tidak memahami ini, ternyata kita udah setia ibadah, bantu pekerjaan Tuhan, menabur, kerja keras, tidak kenal lelah untuk pekerjaan Tuhan. Kadang kita komplain, kok Tuhan gak tolong-tolong, kok Tuhan gak jawab-jawab, kenapa sih ngalami seperti ini? Kalau kita baca di ayat kelima, kita temukan jawabannya. Tuhan ngomong begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang kalau nggak lagi mengasihi Tuhan, melakukan sesuatu gerakannya bukan sumbernya dari kasih Tuhan. Tuhan katakan betapa dalamnya kamu telah jatuh, ngalami kejatuhan yang amat dalam. Saya berharap saudara pagi ini bangun pagi-pagi, dengar firman, ibadah, memuji, menyembah Tuhan, digerakkan oleh kasih Tuhan dalam diri kita. Karena kita mencintai Tuhan. Kalau enggak, Tuhan berkata apa? Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Ini koreksi keras buat saya, buat saudara. Bertobatlah, kata Tuhan. Kita seringkali berpikir hanya orang yang bikin dosa, berzina dan segala macam, mencuri mesti bertobat. Kalau kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan, buat apapun yang kita lakukan, dasarnya bukan digerakkan kasih Tuhan. Bertobat, kata Tuhan. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Ayo bertobat. Dikatakan apa? Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau enggak bagaimana? Jika tidak demikian, kalau kita enggak bertobat, tetap saja kita enggak mengasihi Tuhan. Apa kata Alkitab? Aku akan datang kepadamu. Untuk apa dia datang kepada kita? Mau jawab doa kita? Mau sembuhkan kita, berkati kita? Tidak. Kalau enggak ada kasih tidak seperti itu. Tetapi dan aku dikatakan akan mengambil, perhatikan, kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat, tidak kembali kepada cintanya Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak minta yang macam-macam, yang aneh-aneh. Dia cuma minta satu. Apa yang dia minta? Kita mencintai dia. Lakukan semua yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak bertobat, tidak kembali mengasihi Tuhan, kaki dian kita diambil sama Tuhan. Apa itu pendeta kaki dian? Kaki dian itu adanya di ruangan suci dalam kemah tabernakel, menerangi ruangan suci. Sebagai penerang, itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Terang Allah itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan anugerahnya, penyertaan kasihnya.
Makanya kadang-kadang kita merasa kok seperti gak disertai Tuhan ya. Padahal penyertaan Tuhan itu penting secara langsung dalam hidup kita. Tembok Yeriko itu runtuh karena ada kehadiran Tuhan di situ. Laut Teberau yang menutup mereka itu bisa terbuka, bangsa Israel mengalami jalan keluar itu karena kehadiran kaki Dian, karena penyertaan Tuhan yang aktif sama mereka. Kalau nggak ada penyertaan Tuhan, mati itu semua Israel, dibinasakan, dibunuh Fir'aun dan tentaranya. Tapi kenapa ngalami mujizat saat genting? Kenapa tiba-tiba tidak ada jalan Tuhan kasih jalan yang baru? Itu ada kaki Dian, kehadiran Tuhan. Tiang awan, tiang api menyertai mereka. Ada kaki Dian menyertai. Kadang kita merasa hidup ini cuma mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak rasakan pembelaan Tuhan. Kita nggak rasakan kehadiran Tuhan. Singa-singa nggak bisa telan Daniel itu kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan di situ. Dan ternyata kaki Dian, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu hanya bisa kita alami terjadi dampak dari sikap hidup yang apa? Mengasihi Tuhan. Yang Tuhan minta cuma satu loh. Kita mencintai Dia. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Rasakan kasihnya baru kita bisa mengasihi Dia. Nah, Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 kalau nggak salah. Saya tidak sempat catat saudara ya. Coba saya minta bantuan multimedia. Saya cari sebentar saja ya. Saya teringat Paulus 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14 bagian awal saja saya baca. Paulus berkata begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Itu Paulus yang berkata. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Terjemahan bahasa Inggris pakai kata compel. Kasih Kristus yang menggerakkan kami. Orang ini berkali-kali mau mati. Karam kapal. 3 hari 3 malam. Bahkan tidak lihat bintang, tidak lihat bulan gitu ya. Mau karam kapalnya. Pernah didera, pernah dicambuk, pernah dirajam sama batu. Yang rajam pikir sudah mati ini orang. Ternyata enggak. Ditinggal dia lari Paulus. Ditinggal sama orang pikir sudah mati dia. Tapi ternyata masih hidup. Tapi tidak pernah kapok dia melayani Tuhan. Tidak pernah surut tekadnya. Tidak pernah mundur untuk dia melayani Tuhan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Tetap rindu lebih dalam mengasihi Tuhan. Itu Paulus. Kok aneh ya? Kenapa bisa begitu? Paulus berkata, karena kasih Kristus yang menggerakkan aku. Karena kasih Kristus yang menguasai aku. Jadi sebetulnya ini yang Tuhan minta. Apapun yang kita buat, yang kita lakukan, doa pagi, ibadah hari Minggu, kita menjadi berkat buat orang, memberkati orang. Kita melayani Tuhan, kita bantu pekerjaan Tuhan, kita menabur berkat kita buat pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan mau gini, contoh di Alkitab Paulus, itu semua dinamonya, penggeraknya, dinamisatornya adalah karena aku mengasihi Tuhan, karena kasih Tuhan yang menguasai aku. Kalau enggak, kejatuhan, tidak berkenan sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jangan seperti jemaat di Efesus, hanya pakai kekuatan kita. Nggak bisa, nanti kita kecewa. Dari awal saya katakan, penting memahami kasih Tuhan. Kalau enggak frustasi kita. Ada banyak orang berkata, saya pengen cinta Tuhan, tapi kok nggak bisa ya? Harus ngalami dulu kasihnya. Bahkan Paulus pernah ngomong ya sama jemaat di Korintus. Anda tahu itu ayat gak usah dibuka. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 turun ke bawah. Paulus katakan gini, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Paulus katakan apa? Tapi jika kau tidak mempunyai kasih, aku sama gong yang berkumandang dan cana gemerincing. Tong kosong bunyi nyaring gak ada gunanya. Bahkan di ayat yang kedua, lagi-lagi Paulus berkata begini, sekalipun aku punya karunia bernubuat, sampai kan namanya memiliki iman memindahkan gunung, iman sempurna. Bahkan sampai berkata, tahu semua rahasia, punya pengetahuan yang sempurna. Kalau tidak punya kasih, percuma, tidak ada faedahnya, tidak berguna bagiku. Paulus sampai berkata, makanya dia berkata, kasih kok yang menggerakkan aku. Dia sadar apapun yang dia buat, tidak ada gunanya, pintar sekalipun, punya iman sempurna. Ada banyak loh orang bangga dengan iman sempurna, doa dijawab, bikin ini. Tapi tanpa kasih Tuhan katakan, kamu jatuh. Bahkan yang menarik di ayat yang ketiga, ini lebih keras kata Paulus. Sekalipun membagi-bagikan harta atau segala sesuatu yang ada padaku. Sampai menyerahkan dirinya, tubuhnya dibakar.
Tapi kalau nggak mempunyai kasih sedikit pun nggak ada faidahnya, nggak ada gunanya bagiku. Wah, ini sangat keras. Dermawan bagi harta sampai tubuh kepala dikasih, tubuh dihancurkan, dibakar. Kalau nggak punya kasih, penggeraknya bukan kasih, nol kata Paulus, nggak ada gunanya di mata Tuhan. Makanya yang Tuhan minta cuma satu, kita mengasihi Dia. Nah, bicara tentang mengasihi Tuhan, lagi-lagi saya mau bawa saudara pada bagian ini. Anda pernah nggak mengalami atau menyadari seperti ini? Pernah nggak mengalami seperti ini? Mengapa ya kasih kita kepada Tuhan tanpa sadar makin lama makin pudar? Durasinya nggak lama. Setiap kita waktu percaya pada Tuhan tentu pernah mengalami namanya cinta mula-mula, kasih mula-mula. Saya pikir tanpa kecuali ya. Saya, saudara semua awal pertama kali cinta Tuhan, kita ngalami cinta mula-mula. Apa itu cinta mula-mula? Respon hati kita ketika kita berjumpa sama Tuhan. Kita merasakan Tuhan itu menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Kasih, saya suka bilang, kasih papa mama kita itu luar biasa. Tapi kita merasakan ini kasihnya Tuhan jauh lebih luar biasa. Kita merasa kita bejat orangnya, rusak orangnya. Masa lalu ya. Kita merasa dulu sebelum Tuhan tangkap kita, Tuhan datang sama kita. Aduh, kehidupan kita masa lalu amburadul, ancur-ancuran. Lalu kita dibimbing gitu ya oleh seseorang. Atau Tuhan datang sama kita secara langsung. Kita ngalami kasihnya, rasa dipeluk. Tuhan terima kita apa adanya. Di saat itu loh Anda mengalami cinta mula-mula. Oh, Tuhan cinta banget sih sama aku. Kita gampang nangis. Dengar lagu soal cinta, kita meneteskan air mata. Nah, di saat itulah rasanya kita pengen datang sama Tuhan, pengen ibadah. Kapan ya hari Minggu? Aduh, kapan dia pagi? Ada banyak beberapa jemaat online cerita kepada saya, yang saya jumpai, yang sempat ketemu dadakan, yang gak kenal jadi kenal gitu ya. Saya ini rasanya pengen pagi Pak, pengen dengar firman, pengen ibadah sama Jombang Pak, pengen dengar firman Pak. Ya, kadang kita rindu gitu loh datang sama Tuhan. Itu namanya cinta mula-mula, itu berkobar. Puji Tuhan kalau bisa bertahan sampai hari ini. Tapi tentu Anda pernah mengalami, menyadari gak saudara? Kok cinta mula-mula durasinya gak lama? Ya, tahu-tahu kita ngalami yang namanya kering cinta itu. Dulu setia, sekarang gak setia. Bahkan beberapa hilang. Kenapa gak tahan lama durasi gak bisa panjang cinta mula-mula ini? Ada orang drop cintanya. Kenapa sih? Saya kasih jawaban di kisah perjanjian lama. Dalam Mazmur pasal 77. Pemazmur ini namanya Asaf. Asaf satu kali dia ngalami ini. Dan itu membuat dia ragu. Kenapa sih? Makanya penting memahami kasih Tuhan. Kalau enggak frustasi loh. Ini hampir frustasi, jelas dari kata-katanya udah putus asa ini Asaf. Saya baca saja ya. Mazmur 77 ayat 9 mulai sampai 11. Dan banyak orang menurut saya ngalami ini. Ini penting. Perhatikan. Ayat 77. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Kadang-kadang kita rasa begini ya. Apa enggak ada ya kasihnya lagi? Dulu Tuhan sayang kok sekarang enggak ya? Lihat. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Terus sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya? Lihat ayat 7, ayat 11. Maka kataku, kata Asaf si pemazmur, si penyembah, inilah yang menikam hatiku, ini loh yang bikin aku kecewa. Kadang kita kayak Asaf loh, disadari atau tidak. Pernah ngalami Asaf, ini yang menikam hatiku, bikin pahit, bikin kecewa. Gimana loh gitu hatiku sama Tuhan. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Apa sih maksudnya ayat ini? Saya coba bilang begini sama saudara. Asaf bahkan termasuk kita kadang kala mengalami namanya keraguan akan kasih Tuhan. Kita mulai memasuki masa meragukan kasih Tuhan. Pertanyaan saya gini, apa betul kasih Tuhan pernah berubah sama kita? Padahal Alkitab katakan kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Lihat saya yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saya mau tegaskan kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah.
Kitanya yang berubah kecewa. Kenapa berubah kecewa? Karena kita ternyata kedapatan tidak memahami kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah kasihnya sama kita. Kita mulai meragukan kasihnya gara-gara apa? Kita merasa gini, kok tangan Tuhan gak tolong lagi ya? Dulu doa dijawab langsung, kok sekarang enggak? Ini buntu jalannya gak terbuka ini. Saya udah sakit sekian lama kok udah sembuh-sembuh. Aku minta berkat kok Tuhan belum berkati. Kok gak kayak dulu ya? Apa kasih Tuhan berubah? Apa kasih setia udah berakhir untuk hidupku? Nah, kita mulai kecewa sama Tuhan. Ini Tuhan model apa kok kayak begini? Coba Anda lihat gambar ini, statement ini. Sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah ini penting, tetapi bentuknya berubah. Kasihnya pada dasarnya tidak pernah berubah. Tetapi bentuk kasihnya kepada kita, diberikan pada kita gitu lebih tepatnya. Itu yang berubah. Untuk apa? Mendidik. Coba saya kasih diagram ini ya. Bagaimana sih supaya kita bisa memahami bentuk kasih Tuhan? Ini mau saya cerita kehidupan kekristenan kita. Ketika kita awal percaya pada Yesus, tahan gambarnya, lihat baik-baik. Kita mengalami, awal semua mengalami namanya masa kanak-kanak rohani. Atau lebih tepat, masa bayi rohani. Semua mengalami. Bayi rohani itu saya tulis di bawahnya, kasih Tuhan yang menerima kita tanpa syarat. Ini kasih yang dispensasi. Masih bayi bagaimana? Masih bayi Kristennya. Masih kanak-kanak bayi. Itu kasih Tuhan seperti dispensasi sama kita. Menerima tanpa syarat. Diterima apa adanya kita sama Tuhan. Itu loh maksudnya. Anda pernah punya anak bayi saudara? Ketika Anda punya anak bayi. Lihat. Tiba-tiba misalnya 1 bulan, 2 bulan. Atau 1 tahun lah maksimal begitu kira-kira. Minta susu dia tengah malam. Anda marah enggak? Kamu ini malam-malam bikin bangun papa mama. Enggak. Dispensasi. Anda kasih susu dengan sabar sambil ngantuk-ngantuk Anda kasih susu. Ternyata popoknya basah ngompol dia. Anda marah sama dia? Enggak kan? Anda kecewa sama anakmu? Enggak. Masih bayi. Anda terima tanpa syarat. Memang ini anakku, aku cinta sama dia. Anda gantiin popok yang baru. Iya kan? Nggak marah saudara. Ya. Tapi coba. Kalau dia sudah mulai umur. Bahkan 1 malam itu bisa ngompol bolak-balik. Basah pampersnya bolak-balik. Dan Anda nggak pernah marah. Masa dispensasi kok. Orang tua ngertinya dari itu. Tapi coba kalau anak Anda sudah umur berapa ya? 5 tahun, 6 tahun lah, 7 tahun, 8 tahun. Masih gitu ngompol. Pak, ngompol pak aku pak. Anda diamin. Setelah masa bayi rohani, masa pendewasaan. Mulai jadi anak-anak, mulai jadi remaja. Mulai umur 7 tahun, 8 tahun. Ada biarin dia ngompol apa enggak? Enggak kan? Ada kata, mau tidur kencing sekarang. Bahkan maaf kata-kata saya pagi-pagi. Mau buang air besar, mau pup. Malam kadang-kadang pup kan, ada marah kan, ada saya bawain dia, maaf kata-kata ini. Ada sabar gak marah, tapi kalau udah mau 7 tahun, 8 tahun, dia pup seenaknya, ada marah gak? Ya pasti marah, ada katakan, gak boleh gitu nih, gak boleh mau pup itu diajarin, Anda mulai ajarin, bersihkan sendiri. Waktu dia bersihkan kotorannya, dia liatin Anda sebagai mamanya, papanya. Pasti matanya berkata gini, kok jadi gini ya mama? Dulu semuanya mama, dulu semuanya papa. Kok sekarang saya suruh bersihkan sendiri, siram sendiri. Dulu cuma di tempat tidur. Anak merasa gini, kok beda ya mama? Gak kayak dulu. Anda bisa nangkap gak maksud saya? Seperti itulah kadang-kala kita mengalami dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mulai mengalami persoalan, doa kok belum dijawab-jawab, itu masa pendewasaan. Anda sedang bertumbuh dalam kedewasaan, imanmu sedang bertumbuh dalam kedewasaan. Apakah kasih Tuhan berubah? Tidak berubah. Bentuk kasihnya berubah. Sekarang di bawahnya saya tulis, dia mendidik kita, dia mendidik saudara untuk makin dewasa, masuk akil balik, dewasa yang sempurna satu kali kelak. Anda menjadi dipercaya ahli waris kerajaan sorga. Ingat, tujuan kekristenan kita adalah serupa seperti Kristus sampai mewarisi kerajaannya yang kekal itu. Makanya kasih Tuhan itu bukan cuma kasih yang hanya memberi saja.
ada waktunya mendidik, ada waktunya mendisiplin. Ada dasar ayatnya? Ada dong. Lihat, Ibrani 12 ayat yang ke-6. Mari jemaat yang saya kasihi sama-sama kita baca ayat ini ya. Ibrani 12 ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya percaya, yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Karena kita anak, ya kita dididik. Karena kita anak, ya kita didisiplin. Kita diajar oleh orang tua kita. Seperti itulah Tuhan mengajar kita. Seperti papa mama kan, udah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun mulai diajari. Gak bisa ngompol terus. Mulai diajarin, gak bisa dia terus kencing di celana, diajarin. Gak boleh, kamu mesti gini, bahkan suruh bersihkan sendiri. Itu disiplin. Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami yang namanya, kok Tuhan berubah ya, tangan Tuhan kok gak kayak dulu ya, langsung tangannya turun, tangan tolong kita. Itu masa dulu semua kita ngalami, masih dalam batin hati kita, aku pengen ini, dikasih sama Tuhan. Sampai hari ini pun bisa seperti itu. Tapi kadang-kala kita ngalami gitu loh. Ngalami namanya gini, kok Tuhan gak turun-turun tangan ya. Aku doa, mungkin sambil Andi nangis. Kok Tuhan belum beli jalan keluar ya. Rasanya udah capek, putus asa. Kok berkatnya belum datang ya. Kok belum dijawab. Saya mau kasih tahu, Anda sedang dididik Tuhan. Karena Anda sedang bertumbuh dalam iman. Tuhan sedang latih iman saudara. Jadi jangan putus asa pada waktu dilatih sama Tuhan. Lihat kisah tentang Yusuf ayat yang terakhir. Ada kalau belajar tentang Yusuf, Roma 8:28, dia kerjakan semua itu untuk kebaikan. Saya baca dulu ayatnya saja lalu selesai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada kata mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, ingat, kita itu mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kenapa orang bisa mengasihi Tuhan? Karena dia udah merasakan, dia udah ngalami kasih Tuhan dalam pribadinya. Makanya dia mampu mengasihi Tuhan. Dan ternyata orang mengasihi Tuhan itu dididik pada waktunya, didewasakan, didisiplin sama Tuhan. Gak nyah-nyoh orang Jawa katakan. Gak terus diberi tapi dilatih, dididik sama Tuhan. Mulai diajarin. Seperti Yusuf itu mulai diajarin. Dari anak kesayangan papahnya. Satu kali dia dilatih rupanya sama Tuhan. Masuk sumur, dibuang di sumur maksud saya. Jual budak di Mesir. Difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Rasanya turun seperti ini. Kalau kita jadi Yusuf akan berkata, tangan Tuhan kok berubah ya. Apa udah habis kasih Tuhan buat aku? Kalau orang tidak paham pentingnya memahami kasih Tuhan, dia akan frustasi loh. Seperti asap tadi, kayaknya udah tidak ada kasih Tuhan buat aku. Tuhan udah berubah kasihnya. Padahal kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Kasihnya gak pernah diangkat. Kasihnya kepadamu tidak pernah ditarik. Meskipun doamu belum dijawab, jalanmu masih buntu, engkau masih banyak hadapi tantangan-tantangan masalah dalam hidupmu. Di situ tetap ada kasih Tuhan. Apa Anda berani berkata kepada saya, Tuhan sudah tidak mengasihi Yusuf? Yusuf tetap dikasihi Tuhan, kata Alkitab. Meskipun masuk dijebloskan dalam penjara, jadi narapidana, Tuhan tetap mengasihi dia. Terbukti apa? Dia melihat kepala penjara. Tidak tahu bagaimana gitu bisa sayang sama Yusuf. Dipercayakan semua urusan penjara itu sama Yusuf. Tetap Yusuf melihat ini penyertaan Tuhan. Ini kekidian Tuhan. Ini karena kehadiran Tuhan. Makanya Yusuf ngerti kasih Tuhan. Makanya dia gak murtad. Gak terluka hatinya. Gak kecewa sama Tuhan. Karena dia tahu dalam proses penurunan dia dilatih sama Tuhan. Sebab itu dia tetap mengasihi Tuhan. Dan ujungnya orang mengasihi Tuhan itu, semua yang terjadi pada kita mendatangkan kebaikan. Ujungnya kita akan terpesona nangis. Engkau ternyata baik Tuhan. Jadi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi cara kasih Tuhan diberikan kepada kita, itu yang berubah. Dia mulai mendidik. Tapi kasihnya berubah? Enggak, tetap kasihnya ada pada kita. Dia gak pernah angkat kasihnya. Engkau mungkin sedang menangis pagi ini.
Ya, karena sedang apa yang kau hadapi tidak selesai-selesai. Tetap saya katakan, di situ ada kasih Tuhan dalam hidupmu. Kau mesti bersyukur bisa mengerti firman Allah ini. Betapa pentingnya mengasihi Tuhan. Engkau yang putus asa, bangkit lagi. Ya, engkau yang hilang harap, percaya lagi sama Tuhan. Frustasi, bangkit lagi percaya. Bahwa ternyata Tuhan masih mengasihi aku. Iya, Dia mengasihi saudara. Dan ujungnya apa yang kau sedang alami hari ini, didikan Tuhan akan membawa yang namanya kebaikan buat setiap kita. Seperti saya katakan, setiap ujung persoalan itu mujizat, kebaikan buat orang yang percaya dan mengasihi Tuhan.